Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Mereka lupa membawa roti, dan mereka hanya membawa 1 roti di perahu. Yesus memerintahkan mereka, "Lihatlah, waspadalah terhadap pengaruh jahat orang Farisi dan pengaruh jahat Herodes." Mereka terus mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri dan berkata, "Kami tidak punya roti." Saudara-saudari, Yesus tahu apa yang para murid katakan. Mengapa? Katanya, "Kalian terus berbicara tentang fakta bahwa kalian tidak punya roti. Apakah kalian belum melihat dan mengerti? Apakah pikiran kalian benar-benar tumpul? Apakah kalian tidak melihat meskipun kalian memiliki mata? Apakah kalian tidak mendengar meskipun kalian memiliki telinga? Apakah kalian tidak ingat ketika aku memecahkan 5 roti dan memberikannya kepada 5.000 orang? Berapa keranjang penuh potongan yang tersisa?" 12, kata mereka kepada Yesus. "Ketika aku memecahkan 7 roti di antara 4.000 roti, berapa keranjang penuh pecahan yang kalian ambil?" 7, kata mereka kepadanya. Saudara-saudari, bagian Injil hari ini memberikan cahaya yang sangat jelas di benak para murid. Mereka menyeberang ke seberang Danau Galilea, dan mereka lupa membawa roti. Kita akan mendapatkan makna terbaik dari perikop ini jika kita menghubungkannya erat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Yesus sedang memikirkan permintaan orang Farisi akan sebuah tanda dan juga memikirkan reaksi ketakutan Herodes terhadap dirinya sendiri. "Hati-hatilah," katanya, untuk menerjemahkannya secara hurfiah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bagi orang Yahudi, ragi adalah simbol kejahatan. Ragi adalah sepotong adonan yang disimpan dari pemanggangan sebelumnya dan difermentasi. Bagi orang Yahudi, fermentasi diidentikan dengan pembusukan, dan oleh karena itu ragi berarti kejahatan. Kadang-kadang orang Yahudi menggunakan kata ragi seperti kita menggunakan istilah dosa asal atau kejahatan alami dari sifat manusia. Rabi Alexander berkata, "Ternyata di hadapanmu kehendakmu adalah agar kami melakukan kehendakmu. Dan apa yang menghalangi? Ragi yang ada dalam adonan dan perbudakan kerajaan-kerajaan dunia. Semoga menjadi kemenanganmu untuk melepaskan kami dari tangan mereka." Bisa dikatakan ragi adalah noda kodrat manusia, dosa asal yang merusak, yang membuat manusia tidak melakukan kehendak Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan ini, Yesus berkata, waspadalah terhadap pengaruh jahat orang-orang Farisi dan Herodes.
Tidakkah kamu pergi dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodes? Saudara-saudari, apa hubungan antara orang Farisi dan Herodes? Orang-orang Farisi baru saja meminta sebuah tanda. Untuk seorang Yahudi, kita akan melihat ini lebih lengkap. Tidak ada yang lebih mudah daripada memikirkan Mesias dalam hal keajaiban dan penaklukan dan kejadian ajaib dan kemenangan nasionalistik dan supremasi politik. Herodes telah mencoba untuk membangun kebahagiaan melalui perolehan kekuasaan dan kekayaan, pengaruh dan prestise. Di satu sisi, baik bagi orang Farisi maupun Herodes, kerajaan Allah adalah kerajaan duniawi. Hal itu didasarkan pada kekuatan dan kebesaran duniawi dan pada kemenangan yang bisa dimenangkan oleh sebuah kekuatan. Seolah-olah Yesus dengan petunjuk terpisah ini sudah mempersiapkan para murid untuk sesuatu yang akan segera datang. Seolah-olah Yesus berkata, "Mungkin kamu akan segera sadar bahwa akulah yang diurapi Tuhan Mesias." Ketika pikiran itu datang, jangan berpikir tentang kekuasaan dan kemuliaan duniawi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Herodes. Saudara-saudari, sesungguhnya petunjuk tentang Yesus ini jelas-jelas terlintas di kepala para murid. Mereka tidak bisa memikirkan apapun selain fakta bahwa mereka lupa membawa roti, bahwa jika mungkin saja dia mengajukan pertanyaannya bukan dengan kemarahan, tetapi dengan senyuman, seperti orang yang mencoba membimbing anak yang lamban untuk melihat kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Yesus mengingatkan para murid bahwa 2 kali dia telah memuaskan rasa lapar orang banyak dengan makanan yang cukup dan tersisa. Seolah-olah Yesus berkata, "Mengapa semua khawatir? Apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya? Bukankah pengalaman mengajarimu bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu jika kamu bersamaku?" Saudara-saudari, fakta yang aneh bahwa kita hanya belajar setengah pelajaran dari pengalaman. Terlalu sering pengalaman mengisi kita dengan pesimisme, mengajari kita apa yang tidak bisa kita lakukan, mengajari kita untuk memandang hidup dengan semacam keputusasaan yang pasrah. Tapi ada pengalaman lain. Kesedihan datang dan kita melewatinya dengan tetap tegak. Godaan datang dan entah bagaimana kita tidak jatuh. Penyakit membawa kita menderita dan entah bagaimana kita pulih. Masalah tampaknya tidak terpecahkan dan entah bagaimana masalah itu terpecahkan. Kita kehabisan akal dan entah bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Kita mencapai titik puncak masalah dan tak bagaimana kita tidak putus asa. Kita juga buta. Jika kita hanya membaca pelajaran dari pengalaman dengan benar, itu tidak akan mengajarkan kita pesimisme akan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi harapan yang berdiri takjub bahwa Tuhan telah membawa kita sejauh ini dalam keselamatan dan kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan dapat membawa kita melalui apapun yang mungkin terjadi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.